Saudara perempuan memilih kakek daripada ayah kita untuk mengantarnya ke pelaminan di pernikahannya setelah bertahun-tahun diabaikan oleh kedua orang tua kita. Aku berusia 35 tahun dengan dua saudara. Saudara perempuan saya berusia 29 tahun, dan saudara laki-laki saya berusia 23 tahun. Orang tua kita sangat religius dan konservatif. Saat kami tumbuh dewasa, orang tua kita sangat peduli dengan citra mereka di masyarakat. Mereka selalu menginginkan seorang putra dan sangat kecewa ketika aku dan saudara perempuanku lahir. Sebagai anak pertama mereka, ketika mereka mengetahui bahwa aku adalah seorang gadis sebelum aku lahir, mereka sempat mempertimbangkan untuk tidak mempertahanku, tetapi karena mereka religius, mereka memutuskan untuk melanjutkan kehamilan. Nenekku pernah mengatakan bahwa ketika aku baru berusia 2 tahun, ibuku mengirimku pergi tinggal bersamanya karena dia merasa depresi jika aku ada di sekitarnya. Masa kecilku bersama kakek nenekku sungguh luar biasa. Kakekku dengan sabar mengajari aku cara mengendarai sepeda. Aku masih ingat sensasi saat pertama kali mengayuh pedal sendiri. Hari-hari mengendarai sepeda itu menciptakan ikatan kuat antara kami yang bertahan lama. Nenekku mengajari aku segala hal tentang berkebun. Aku belajar bagaimana merawat tanaman, melihat bunga mekar, dan menikmati memiliki sedikit bagian dari alam. Keterampilan yang dia bagikan selama berkebun dulu masih membantu saya sampai sekarang. Sepanjang itu semua, orang tua saya tidak pernah sekalipun datang menjengukku sampai aku berusia 7 tahun dan orang-orang mulai menanyakan mengapa aku tidak tinggal bersama mereka. Mereka menarikku kembali dari kakek nenekku untuk tinggal bersama mereka meskipun aku protes. Aku sangat ingin terus tinggal bersama kakek nenekku karena mereka memberikan stabilitas dan kehangatan dalam hidupku. Setelah 3 tahun, orang tua kami sangat bahagia mendengar bahwa mereka sedang mengandung anak lagi. Namun, ketika mereka mengetahui bahwa akan lahir lagi seorang gadis, mereka kembali kecewa. Namun, mereka agak lebih santai kali ini dibandingkan ketika aku lahir. Untungnya, saudara perempuanku tidak harus melalui apa yang aku alami, dan dia tinggal bersama orang tua kami. Saat kami tumbuh dewasa, perbedaan cara orang tua kami memperlakukan aku dan saudara perempuanku sangat terasa. Misalnya, aku diharapkan membantu ibu dengan banyak pekerjaan rumah tangga. Rasanya seperti daftar tugas yang tak berujung yang harus aku selesaikan untuk memenuhi harapan mereka. Namun, ketika tiba giliran saudara perempuanku, aturan-aturan sepertinya agak lebih santai. Dia tidak mengalami tekanan yang sama, dan orang tua kami lebih longgar dalam memberikan tugas kepadanya. Seperti mereka belajar dari pengalaman sebelumnya dan memutuskan untuk mengambil pendekatan yang berbeda dengan saudara perempuanku. Contoh lain adalah cara mereka menangani pendidikan kami. Ketika aku sekolah, ada tekanan besar pada aku untuk unggul dalam setiap mata pelajaran. Orang tua kami memiliki harapan tinggi, dan setiap deviasi dari nilai teratas dianggap sebagai kekecewaan. Mereka mendaftarkanku dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler, mendorongku untuk menjadi yang terbaik dalam segala hal. Di sisi lain, ketika saudara perempuanku mulai sekolah, suasana jauh lebih santai. Meskipun mereka masih peduli dengan pendidikan kami, intensitasnya tidak sama. Mereka membiarkannya menjelajahi minatnya dengan kecepatannya sendiri, dan tidak memberlakukan aturan ketat yang aku alami. Perbedaan yang paling mencolok, bagaimanapun, adalah dalam cara mereka merayakan prestasi. Ketika aku mencapai sesuatu yang luar biasa, itu seringkali disambut dengan anggukan persetujuan atau pengakuan singkat. Sebaliknya, ketika saudara perempuanku mencapai sesuatu, seluruh keluarga merayakannya seolah-olah itu adalah tonggak penting. Perbedaan ini menciptakan rasa kebingungan dalam diriku. Aku tidak bisa memahami mengapa orang tua yang sama bisa memiliki pendekatan yang kontras dalam membesarkan anak-anak mereka. Tidak mudah tumbuh di lingkungan di mana aku merasa terus-menerus diperhatikan sementara melihat saudara perempuanku menikmati masa kecil yang lebih santai. Namun, aku berusaha keras untuk tidak menyimpan rasa benci terhadapnya karena aku sadar bahwa saudara perempuanku tidak bertanggung jawab atas keputusan orang tua kita. Meskipun menghadapi tantangan ini, aku tetap berkomitmen untuk mendukung saudara perempuanku dan menjadi pengaruh positif dalam hidupnya. Sebenarnya, kami berhasil menjaga hubungan yang baik dan selalu tetap dekat. 6 tahun kemudian, segalanya berubah ketika saudara laki-laki kami lahir. Orang tua kami mengadakan pesta besar untuk merayakan kenyataan bahwa mereka akhirnya memiliki seorang putra. Sejak hari dia lahir, sudah jelas bahwa dia mendapat perlakuan istimewa. Dia memiliki pakaian mewah, mainan mahal, dan kamar yang sangat keren yang jauh lebih mewah daripada yang kami dan saudara perempuanku miliki. Orang tua kami benar-benar memberikan yang terbaik untuknya, membeli perlengkapan bayi terbaik seperti kereta dorong kelas atas dan ranjang mahal. Tidak hanya soal barang, adik kecil kami juga mendapat perhatian yang lebih banyak. Orang tua kami mengambil banyak foto dan video saat dia mencapai semua tonggak perkembangannya sebagai bayi. Tetapi ketika bicara tentang aku dan saudara perempuanku, tidak pernah ada yang sebesar itu. Bahkan dalam hal-hal sehari-hari,
orang tua kami lebih terlibat dengannya. Mereka tidak pernah melewatkan janji dokter atau acara bermain, selalu ada untuknya. Bagi aku dan saudara perempuanku, kakek nenek kami memainkan peran yang lebih besar dalam hidup kami setelah adik laki-laki kami lahir. Perlakuan yang tidak adil ini tidak berhenti saat bayi. Hal itu berlanjut ketika adik laki-laki kami tumbuh besar, membentuk cara keluarga kami berjalan dan menimbulkan beberapa tantangan di sepanjang jalan. Adik laki-laki kami dibebaskan dari banyak pekerjaan rumah tangga yang kami diharapkan tangani. Orang tua kami sering memberikan kelonggaran padanya, memaafkannya dari tanggung jawab yang menjadi bagian integral dari rutinitas harian kami. Ulang tahun dan acara khusus menjadi perayaan besar untuknya, lengkap dengan pesta yang megah dan hadiah mahal. Seperti yang bisa kamu bayangkan, ini membuat aku dan saudara perempuanku merasa selalu diabaikan. Sebenarnya, aku sudah terbiasa dengan perlakuan mereka waktu itu, tetapi ini pertama kalinya saudara perempuanku mengalami apa yang aku alami sebagai anak. Kita mulai menghabiskan banyak waktu dan liburan kita di tempat kakek nenek kami. Saat kami menghabiskan siang bermain di halaman belakang mereka atau duduk di dekat perapian mendengarkan cerita-cerita mereka, kakek nenek kami menjadi tempat kita berbagi rahasia. Kami berbagi segala ketakutan, impian, dan tantangan yang kami hadapi di rumah. Nenekku selalu meyakinkan kami bahwa kita tidak sendirian. Ketika aku remaja, aku dilabeli sebagai anak nakal oleh orang tua saya karena aku memiliki keyakinan politik yang berbeda dari keluargaku. Ketika aku mencoba menjelaskan pandangan-pandanganku, ibuku biasanya akan menangis dan mengatakan bahwa aku membuatnya stres. Jika saya pernah mengekspresikan kesedihan atau kemarahan di depannya, ibu saya akan marah dan mengatakan bahwa dia tidak tahan berada di sekeliling saya saat saya seperti itu dan kemudian akan mengabaikan saya selama beberapa jam berikutnya. Ketika saudara perempuan saya semakin tua, dia mulai menjadi individu yang lebih mandiri dan juga mengalami beberapa masalah kesehatan mental. Selama bertahun-tahun, ibu saya menolak untuk memberikannya perawatan karena menurut ibu saya, dia tidak benar-benar membutuhkannya. Namun saat saudara perempuan saya mengalami serangan panik atau kecemasan, ibu saya akan mengatakan bahwa saudara perempuan saya memberatkan dirinya. Pernah suatu malam ketika keadaan di rumah sangat buruk, orang tua saya terus-menerus mengatakan betapa kekecewaannya terhadap saya dan saudara perempuan saya, dan bahwa seharusnya kami tidak pernah dilahirkan. Rasanya seperti kami tenggelam dalam kata-kata kasar mereka, dan kami tidak tahan lagi. Merasa tersesat dan terluka, saudara perempuan saya dan saya memutuskan untuk meninggalkan rumah. Kami mengemas tas kami dan langsung menuju ke rumah nenek kakek kami. Orang tua kami mengetahui bahwa kami berada di rumah nenek kakek kami dan datang, menuntut agar kami kembali ke rumah. Nenek kami mengomel kepada mereka karena memperlakukan kami dengan cara ini, dan ayah saya menjawab bahwa dia memberi kami makanan dan tempat tinggal sehingga apalagi yang bisa kami minta dari dia. Mendengar ini, kakek kami, yang biasanya sangat tenang dan terkumpul, marah dan mengangkat suaranya untuk pertama kalinya. Dia berteriak kepada ayah saya bahwa dia seharusnya malu karena memperlakukan anak-anaknya dengan cara ini dan mengancamnya bahwa jika dia melakukan sesuatu yang menyakiti kami, dia akan menelepon CPS pada mereka. Ini benar-benar membuat orang tua saya ketakutan, karena saudara laki-laki kami masih kecil, dan mereka takut kehilangan hak asuhnya juga. Kakek terus mempertahankan kami dengan bersikeras bahwa kami pantas mendapatkan orang tua yang lebih baik daripada mereka. Saya jelas ingat dia mengatakan kepada ibu saya bahwa dia adalah putrinya. Namun dia tidak pernah memperlakukannya dengan cara ini. Jadi bagaimana dia bisa kejam kepada saya dan saudara perempuan saya? Wajah ibu saya memerah karena malu. Pertengkaran itu di rumah nenek kakek kami menjadi titik balik. Karena ini adalah pertama kalinya seseorang berdiri untuk kami, dan itu membuat perbedaan besar. Setelah malam itu di rumah nenek kakek kami, hal-hal agak berubah di rumah. Orang tua kami, terutama ayah, agak ketakutan setelah apa yang telah dikatakan kakek kepada ayah saya. Jadi, mereka meredakan sedikit. Saudara laki-laki kami terus mendapatkan cinta ekstra, tetapi teriakan dan hukuman konstan untuk kami agak berkurang. Ketika saya berusia 18 tahun, saya sangat ingin pergi ke perguruan tinggi, tetapi orang tua saya sangat menentangnya sehingga kami punya pertengkaran besar. Ibu saya terus-menerus membicarakan tentang bagaimana, sebagai seorang gadis, saya seharusnya hanya fokus untuk menikah dan memiliki anak. Dia mengatakan bahwa pria tidak akan tertarik pada seorang wanita dengan terlalu banyak pendidikan. Ayah saya ikut campur, mengolok-olok apa yang akan saya lakukan dengan pendidikan lebih tinggi. Itu benar-benar kacau mendengar orang tua saya sendiri mengecilkan saya untuk menjadi mandiri berdasarkan gender saya. Meskipun mereka memprotes, saya langsung pergi ke universitas selama 4 tahun. Saya mendapat beasiswa karena terpilih untuk program kehormatan mereka. Ini berarti bahwa orang tua saya tidak perlu membayar apapun untuk saya. Orang tua saya sangat marah pada saya karena menentang mereka, tapi saya tidak peduli. Saya mulai bekerja paruh waktu selama kuliah dan menghemat uang selama waktu ini. Hidup sendiri di kampus benar-benar mengubah permainan,
mengajari saya tata cara menjadi dewasa dan memberi saya sedikit pengalaman dunia nyata. Menyeimbangkan buku, pekerjaan paruh waktu, dan kehidupan pribadi saya tidak selalu mudah. Tetapi itu pasti membuat saya lebih kuat dan lebih mandiri. Sepanjang semuanya, orang tua saya jarang menelepon untuk memeriksa saya. Akhirnya, saya lulus dan mendapatkan pekerjaan penuh waktu. Saya telah menghemat cukup uang dari pekerjaan paruh waktu saya sehingga saya bisa pindah ke flat dengan teman sekamar. Percakapan saya dengan orang tua saya semakin berkurang hingga hampir tidak ada. Bukan hanya saya yang menjauh, mereka juga tampak puas dengan jarak tersebut. Ulang tahun dan hari libur kadang berlalu tanpa lebih dari salam biasa. Ada saat-saat ketika kehidupan menimpa saya keras, masalah pekerjaan, masalah hubungan, dan naluri saya adalah untuk mencari keluarga. Tapi setiap kali, saya ragu karena saya tahu mereka tidak akan peduli. Ide untuk kembali ke roller coaster emosional dengan orang tua saya menakutkan. Seiring berjalannya waktu, menjadi pilihan sadar untuk tidak melibatkan mereka dalam hidup saya sama sekali. Satu-satunya orang dalam keluarga saya yang saya tetap berhubungan erat adalah saudara perempuan saya. Ketika waktunya tiba untuk kuliah, orang tua saya mengancam akan mengusirnya jika dia mengejar pendidikan tinggi di bawah atap mereka, jadi saya menawarkan untuk membawanya tinggal bersama saya. Saya harus memastikan dia memiliki kesempatan untuk mengikuti mimpinya tanpa orang tua kita menahannya. Jadi saudara perempuan saya pindah bersama saya dan mulai menghadiri perguruan tinggi komunitas setempat. Saya bekerja keras untuk menyediakan bagi kami berdua. Tapi saya bertekad untuk mendukung pendidikannya dan membantunya mencapai tujuannya. Selama waktu ini, ikatan kami semakin kuat, dan saya menemukan ketenangan dengan mengetahui bahwa, meskipun dengan kesulitan bersama orang tua kami, saya bisa menciptakan lingkungan yang mendukung dan mendorong untuk saudara perempuan saya berkembang. Ketika saudara laki-laki kami tumbuh dewasa, dia tidak menghadapi kesulitan yang sama seperti saudara perempuan saya dan saya. Orang tua kami bangga mengirimnya ke perguruan tinggi. Mereka bahkan telah menghemat cukup uang untuk membuat dana kuliah untuknya, memastikan dia mendapatkan dukungan keuangan yang dibutuhkan untuk mengejar pendidikan tinggi. Saudara laki-laki kami jelas memiliki kesempatan dan hak istimewa yang kami tidak pernah miliki. Dan saya tidak bisa tidak merasa campuran emosi, bahagia untuknya dan sedikit sedih atas kontras yang tajam dalam perlakuan kami. Meskipun begitu, saudara perempuan saya dan saya terus saling mendukung, bertekad untuk mengatasi tantangan yang kami hadapi saat membesar. Sepanjang naik turunnya, nenek kakek kami tetap menjadi sumber dukungan yang konsisten bagi saya dan saudara perempuan saya selama bertahun-tahun. Mereka tetap berhubungan dengan kami, mengunjungi kami kapanpun mereka bisa. Beberapa tahun yang lalu, nenek tercinta kami meninggal, dan saudara perempuan saya dan saya bergegas pulang untuk mendampingi kakek kami. Pertemuan ini menandai kali pertama saya melihat orang tua kami setelah begitu lama. Mereka mengakui keberadaan saya dengan anggukan sederhana. Melihat kehangatan mereka yang minim, saya ingin meledak menangis karena saya sudah merasa rentan pada saat itu. Tetapi saya tidak ingin ibu saya memarahi saya karena membuat keributan. Saya ingat setelah kematian nenek kami, saudara perempuan saya dan saya menghabiskan lebih banyak waktu dengan kakek kami. Meskipun jadwal kami padat, kami berusaha keras untuk ada untuknya. Kami akan mengunjunginya secara teratur, sering berbagi makan bersama atau hanya duduk di beranda, terlibat dalam percakapan yang bervariasi dari cerita masa kecil hingga kejadian baru-baru ini. Di akhir pekan, kami akan menyediakan seluruh sore untuk membantunya dengan pekerjaan rumah tangga atau menemaninya ke taman setempat. Selama salah satu makan bersama, kakek saya menyatakan kebanggaannya pada saya karena merawat saudara perempuan saya. Kata-katanya membuat saya terkejut, dan saya sungguh terkejut dengan pengakuan itu. Dia kemudian berkata bahwa memiliki cucu sepertiku membuatnya bangga, dan dia percaya saya memiliki potensi untuk mengubah dunia suatu hari. Meskipun saya tahu itu hanya kata-kata, gelombang emosi yang tak terbendung menyerang saya, dan air mata menyelinap di mata saya. Sudah lama sejak seseorang benar-benar menghargai saya. Kakek, dengan lembut membelai kepala saya, meyakinkan saya bahwa saudara perempuan saya beruntung memiliki kakak seperti saya. Kebanggaan yang bersinar di matanya adalah gambar yang terukir di ingatan saya selamanya. Saudara laki-laki kami, yang telah menjadi penerima perlakuan istimewa dari orang tua kami, selalu menjaga jarak, mungkin takut bahwa orang tua kami akan memutuskan hubungannya seperti yang mereka lakukan pada kami. Selama beberapa tahun terakhir, saya dan saudara perempuan saya kadang-kadang berbicara dengannya atau mendengar kabar dari kerabat atau sepupu tentang berbagai hal yang dilakukan orang tua kami untuknya sambil mengabaikan keberadaan kami. Seperti memberikan uang untuk beberapa mobil bekas bagi saudara laki-laki saya selama bertahun-tahun. Mereka membayar uang muka rumah agar saudara laki-laki saya bisa pindah dan tinggal sendiri. Tahun lalu, mereka membayar saudara laki-laki saya pergi ke New York City dengan pacarnya agar dia bisa bersantai karena menurut orang tua kami dia terlalu bekerja keras. Baru-baru ini, saudara perempuan saya,
yang telah berkencan dengan kekasih kuliahnya, Robert, bertunangan. Kabar itu membuat saya sangat senang, dan saya tidak bisa lebih bahagia untuknya. Dia dan Robert adalah pasangan yang luar biasa, dan cinta yang mereka bagi terlihat dalam setiap senyuman dan pandangan yang mereka tukar. Lamaran mereka benar-benar magis, dan saudaraku sangat bahagia, memamerkan cincin cantik yang menghiasi jarinya kepada siapapun yang mau meluangkan waktu untuk berbagi kebahagiaannya. Dia memposting foto-foto lamarannya di media sosial. Itulah bagaimana kerabat kami mengetahui dan menelepon untuk mengucapkannya selamat. Kabar itu pasti akhirnya sampai ke orang tua kami. Ponsel kami mulai berdering dengan panggilan dan pesan dari orang tua kami. Itu benar-benar mengejutkan karena, sampai saat ini, mereka tidak terlalu tertarik dengan apa yang terjadi dalam hidup kami. Kami bertanya-tanya mengapa mereka tiba-tiba sangat ingin menjadi bagian dari kebahagiaan kami ketika selama ini mereka menjaga jarak. Pesan-pesan itu membawa campuran perasaan kaget, kebingungan, dan mungkin sedikit kejengkelan. Mengapa sekarang? Mengapa mereka memutuskan untuk terlibat tepat ketika kami sedang mengalami momen bahagia? Terkejut oleh banjir perhatian yang tak terduga ini, saudaraku dan saya saling bertukar pandangan heran. Ketika akhirnya saudaraku menjawab panggilan ibu kami, ibu mulai bercerita betapa senangnya mendengar tentang pertunangan itu. Saudaraku, dengan sopan, mengucapkan terima kasihnya. Kemudian datang bagian sulit, ibu mulai bertanya-tanya. Dia ingin tahu siapa Robert ini dan apakah mereka bisa bertemu dengannya. Sekarang, mengetahui orang tua kami dan catatan jejak mereka, saudaraku mencoba mengelak, menyinggung jadwal kerja sibuknya dan kekacauan rencana pernikahan. Tapi ayahku, mungkin duduk di sana dengan ibu, melompat masuk. Dia bersikeras bahwa mereka pantas bertemu dengan pria yang akan menjadi pendamping hidupnya. Permainan meyakinkan mereka kuat, dan saudaraku akhirnya menyerah. Saudaraku tidak ingin menghadapi orang tua kami sendirian, jadi dia bilang kepada mereka bahwa dia akan membawa saya bersamanya untuk pertemuan itu. Dan, kejutannya, orang tua kami setuju. Itu sedikit tak terduga, tapi kami memutuskan untuk melanjutkannya. Hari pertemuan tiba, dan kami dengan gugup tiba di rumah orang tua kami untuk bertemu dengan mereka. Atmosfernya tegang sejak awal. Orang tua kami menyambut kami dengan senyuman terpaksa, berusaha bertindak seperti semuanya normal. Ibu tersenyum lebih hangat pada Robert meskipun, dan kami semua duduk untuk berbicara. Sulit melihat orang tua kami setelah begitu lama, terutama bagaimana mereka mencoba bertindak seperti keluarga bahagia di depan Robert. Meskipun saya yakin Robert tahu seluruh ceritanya, mengingat dia pacaran dengan saudaraku selama kuliah dan telah bersamanya begitu lama. Ketegangan di udara terasa, dan Robert, merasakan ketidaknyamanan itu, mencoba membuat percakapan ringan. Dia berbagi sedikit tentang dirinya, pekerjaannya, dan minatnya, berharap untuk mengurangi kekakuan. Percakapan kami kemudian beralih ke pernikahan saudaraku dan Robert yang akan datang. Disinilah hal-hal menjadi lebih menarik. Orang tua kami mulai secara halus memberi petunjuk tentang betapa luar biasanya jika ayahku mengantarkan saudaraku ke altar dan ibuku juga menjadi bagian penting dari upacara itu. Saudaraku dan saya melihat mereka dengan kebingungan. Ayah melanjutkan dengan berkata betapa dia ingin kami menunjukkan front yang bersatu di depan kerabat kami, untuk menghindari rasa malu keluarga, dan ibu mengangguk setuju. Dia mengulangi bahwa mereka tidak ingin keluarga Robert berpikir bahwa saudaraku tidak memiliki orang tua sendiri, maka mereka ingin terlibat. Mendengar kata-kata mereka, saudaraku dan saya saling menatap. Kini jelas bahwa mereka memanggil kami di sini untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka khawatir bahwa saudaraku tidak akan mengundang mereka ke pernikahan, dan tidak ingin kerabat mereka mempertanyakan hal itu. Itu akan merugikan status sosial mereka. Saya menggelengkan kepala dengan tidak percaya menyadari agenda mereka. Saudaraku dengan anggun berterima kasih atas saran mereka, tetapi dengan tenang menegaskan bahwa dia sudah memutuskan siapa yang akan mengantarnya ke altar. Ayah bertanya dengan penasaran siapa lagi yang bisa dia pilih untuk peran penting itu dalam pernikahannya. Dengan senyuman percaya diri, saudaraku menjatuhkan bom, kakek akan mengantarnya ke altar. Orang tua kami terlihat terkejut, berjuang untuk menyembunyikan kejutannya. Ekspresi mereka dengan cepat berubah dari antisipasi menjadi kemarahan. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa putri mereka telah memilih kakek kami daripada mereka untuk peran yang begitu penting. Ini adalah bagaimana percakapan berlangsung setelah itu. Ibu, tapi sayang, tradisi bagi seorang ayah untuk mengantarkan putrinya ke altar. Kamu tidak bisa melanggar tradisi. Saudari, baik, ibu, saya tidak peduli tentang melanggar tradisi. Saya ingin kakek menjadi bagian dari momen istimewa ini. Dia selalu ada untuk kami ketika kalian berdua lupa bahwa kalian memiliki putri. Kalian hanya bisa hadir sebagai tamu di pernikahan, seperti kerabat lainnya. Ayah, kamu tidak bisa menyingkirkan kami seperti ini. Kami adalah orang tua kalian. Mendengar ini, saya tidak bisa menahan tawa saya lagi dan mulai tertawa keras.
Semua orang cukup terkejut dengan reaksi saya. Saya menatap ayah dengan tajam dan mengatakan kepadanya bahwa dia dan ibu telah lupa bagaimana menjadi orang tua bagi kami, memperlakukan kami seperti sampah semua tahun itu, sehingga mereka tidak memiliki hak untuk menuntut agar saudaraku mendengarkan mereka. Kebenaran itu menyentak, dan orang tua kami, marah dan malu, mulai berteriak pada saya dan saudaraku. Mereka bersikeras bahwa kami akan merusak reputasi mereka, tetapi sejujurnya kami tidak peduli. Saudaraku bertahan, memberitahu mereka bahwa mereka tidak bisa tiba-tiba mengklaim peran orang tua ketika mereka telah mengabaikan kami begitu lama. Saya ikut campur, menyatakan bahwa tindakan mereka memiliki konsekuensi, dan mereka tidak bisa mengubah masa lalu. Saudaraku menjelaskan bahwa orang tua kami akan memiliki peran terbatas di pernikahan, seperti tamu biasa. Pertemuan berakhir dengan nada pahit dan tegang, dengan saudaraku tetap teguh dalam keputusannya. Saat kami pergi, saya tidak bisa tidak merasa campuran kagum pada keberanian saudaraku dan kekecewaan pada ketidakmampuan orang tua kami untuk memahami konsekuensi dari tindakan masa lalu mereka. Sejak pertemuan itu, kami terus dikejar oleh orang tua kami dan kerabat lainnya yang menganggap kami egois dan kejam karena tidak mengizinkan ayah kami untuk mengantarkan saudaraku ke altar. Apakah kami benar telah mendukung keputusan saudaraku untuk membiarkan kakek mengantarnya ke altar? Pembaruan 1. Sudah beberapa jam sejak saya memposting cerita ini dan dukungan yang saya terima luar biasa. Untuk semua orang yang bertanya tentang kakek kami, saudaraku telah memberitahunya tentang pertunangan dan dia dengan hangat mengucapkannya selamat. Dia masih belum tahu tentang ide saudaraku untuk memintanya mengantarnya ke altar. Kami ingin hadir ketika memberitahunya agar kami bisa melihat ekspresinya. Kami berencana turun untuk mengunjunginya akhir pekan ini. Mengenai orang tua kami, mereka terus mengirimkan beberapa pesan marah kepada kami. Ayah bahkan menemukan cara untuk menghubungi Robert di Facebook di mana dia mengirimkan pesan panjang kepadanya mengatakan bahwa dia harus memberikan sedikit pengertian kepada saudaraku sebagai pria dalam hubungan itu. Dia melanjutkan menulis bagaimana saudaraku tidak punya hak untuk meminta kakeknya ketika secara tradisional adalah ayah yang mengemban peran ini. Dia kemudian mengancam Robert bahwa jika dia membiarkan saudaraku melanjutkan dengan ini maka dia dan ibu tidak akan menghadiri pernikahan mereka. Robert hanya menjawab, "Tunanganku akan melakukan apapun yang dia inginkan dan saya akan mendukungnya. Pilihanmu untuk menghadiri pernikahan kami atau tidak." Kekuatan dan kejelasan respons Robert mungkin telah membuat ayah kami terkejut, yang mungkin mengharapkan reaksi yang lebih patuh. Saya tidak bisa tidak membayangkan ekspresi di wajahnya, dan itu membuat saya tertawa. Saya akan memberikan pembaruan selanjutnya ketika kami pergi bertemu dengan kakek akhir pekan ini. Pembaruan 2, saudaraku dan saya pergi ke rumah kakek kami akhir pekan ini. Kami penuh kegembiraan untuk berbagi kabar dengan dia. Akhirnya, saudaraku memberitahunya bahwa dia punya sesuatu yang penting untuk diberitahu kepadanya. Dia menatap kami, matanya penuh rasa ingin tahu dan kehangatan. Saudaraku mengambil napas dalam-dalam dan berkata, "Saya ingin kau mengantarku ke altar di hari besarku. Kamu adalah orang yang selalu ada untuk kami, dan saya tidak bisa membayangkan orang lain yang melakukannya." Mata kakek berkaca-kaca, dan dia memeluk saudaraku erat. Suaranya tercekat oleh emosi ketika dia mengatakan betapa terhormatnya dia karena saudaraku telah memintanya. Melihat kakek saya meneteskan air mata, saya juga meneteskan air mata dan kami berpelukan. Kakek terus berterima kasih kepada saudaraku, mengatakan betapa berharganya hal itu baginya. Kami meyakinkannya bahwa itu adalah hal terkecil yang bisa kami lakukan untuk membayar kasih sayang dan dukungan yang telah dia berikan kepada kami sepanjang tahun. Lalu, kami menjelaskan bagaimana kami telah memberitahu orang tua kami, dan cara mereka bereaksi. Kami khawatir mereka mungkin menyalahkan kakek, tapi kakek tertawa. Dia meyakinkan kami bahwa dia bisa menghadapi ibu kami, dan tidak ada yang akan menghentikannya untuk mengantarkan saudaraku ke altar. Saudaraku menghela nafas lega dan kami menghabiskan malam itu membantu kakek di sekitar rumah. Saat hari pernikahan saudaraku semakin dekat, kami sibuk merencanakan, dari memilih tema yang sempurna yang mencerminkan kepribadiannya, hingga menyelesaikan gaun pernikahan dan merapikan tempat duduk tamu. Saya tak sabar melihat saudaraku yang cantik mengucapkan, "Saya mau," kepada cinta hidupnya dalam waktu dekat. Pembaruan 3, sudah 3 bulan sejak pembaruan terakhir saya. Saya mohon maaf karena pembaruan terlambat tapi saya sangat sibuk dengan kehidupan saya. Hari pernikahan tiba, dan ternyata menjadi segalanya yang saudaraku impikan dan lebih dari itu. Tempatnya terlihat menakjubkan seperti yang kami antisipasi. Para tamu memenuhi kursi, dan udara kegembiraan dan antisipasi mengelilingi kami. Ada kekosongan yang mencolok dalam pernikahan kami, orang tua kami. Setelah keputusan kami untuk membatasi peran mereka di pernikahan, mereka memilih untuk tidak hadir, sebuah keputusan yang kami hormati. Itu adalah momen yang pahit manis, menyadari bahwa mereka melewatkan acara yang begitu penting dalam hidup saudaraku. Upacaranya sendiri sungguh magis.
Saudaraku, bersinar dalam gaun pernikahannya, berdiri bersama kakek di sisinya. Cinta dan kebanggaan dalam matanya begitu terasa saat mereka berjalan bersama ke altar. Keputusan untuk memiliki kakek memainkan peran penting ini telah tepat, dan kebahagiaan yang dibawa kepada saudaraku terlihat. Atmosfernya dipenuhi dengan kehangatan, tawa, dan kebahagiaan bersama semua yang hadir. Saudaraku dan Robert saling bertukar berjanji untuk cinta dan kesetiaan seumur hidup. Pesta berlanjut hingga malam, dengan tarian, tawa, dan ucapan hati-hati. Kehidupan telah berjalan lancar bagi kami sejak pernikahan. Saudaraku dan saya telah membuat keputusan sadar untuk memblokir orang tua kami sehingga mereka tidak bisa menghubungi kami lagi dengan negativitas dan drama mereka. Kami masih terus mengunjungi kakek kami secara teratur kapanpun kami bisa. Perjalanan ini tidak mudah, tapi saat kami melangkah maju, fokus tetap pada membangun kehidupan yang penuh dengan kepositifan dan dikelilingi oleh mereka yang sungguh peduli.